Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala aidan fil ayati ukhra wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Summa idza masakkumud dur fa ilaihi taj'arun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadil lisani wahdi qalbi wasadil lisani wahdi qalbi wasadil lisani wahdi qalbi bihaqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa KIK TV, kita ada di episode 2 ya bersama AA Ihsan. Kebetulan sekarang lagi rame nih di studio nih. Ada juga temennya siapa? Ya, Irawan. Irawan ya. Oke, selamat datang. Ayo, assalamualaikum. Beliaunya ahli fisika. Iya, barangkali nanti Masya Allah. Bisa ya nanti saya? Bisa juga ada Kobayashi di sini, juga ada Ibu Ainus. Banyak jemaah juga di sini. Banyak jemaah di sini juga ada kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Kang Ferry itunya kita ada membahas ya. Bukan membahas, ngobrol lah. Ngobrol perkara iman. Karena untuk membangkitkan keimanan kita ini dengan salah satunya adalah mengobrol perkara iman yang mungkin balik lagi ke kita ya, balik lagi kita. Dan sekarang ada segmented yaitu mengenai syukur. Ya, mengenai syukur. Sapa-sapa buat KIK TV dan AA boleh share tentang syukur itu bagaimana, tentang syukur di bab syukur ya. Silakan AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana min ummati habibih wa nabiyyih wa rasulih wa safiyyih wa khairih wa karimih wa sayyidi khalqih wa imami anbiya'ihi wa rasulihi wa malaikatih sayyidina wa khalilina wa karimina wa safiyina wa tabidi qulubina wa murabbi arwahina nabiyyina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah wa ya ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid al-ayah. Alhamdulillah, masya Allah ketemu lagi sama wargi KIK TV ya, masya Allah. Kira sebelumnya kok saya mulanya wasadil lisani kok sambil ya pembukanya. Iya. Pas tadi juga Kang Ray lagi mukaddimah, denger, wah ini sama. Nah masya Allah ya, kita satu sanad keilmuan, masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga nanti nggak kumpul di dunia aja, tapi sampai surganya. Amin. Jadi alhamdulillah ketemu lagi ya sama A dan kemarin pakai kacamata yang gelap, katanya nggak kelihatan lirik matanya, masya Allah. Jadi sekarang pakai yang terang aja. Nah, jadi nggak kelihatan apa lirikan matanya. Iya, lirikan itu matanya. kalau zaman kita Arab pikir. Masya Allah. Jadi kita ini malam ini di hari Ahad yang agung, masya Allah, malam Senin ini kita akan ngobrol ya tentang syukur. Nah, tadi sudah dibacakan ayatnya oleh kita berdua.
Sebelumnya ini teh Dara Ramang sadayana. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Mudah-mudahan pemirsa Kik TV juga sehat semua ya. Amin. Amin. Apakah yang hadir ada yang hatinya sedang galau? Gitu. Kelihatannya pada solehan nggak yang galau kelihatannya kalau Apakah yang hadir ada yang punya hutang? Punya. Tukangan juga. Apakah yang hadir ada yang jomblo? Oh, ada ya. Doakan Kak. Ya, kita doakan pada malam hari ini yang hatinya sedang galau keluar dari tempat ini, beres acara ini, mudah-mudahan galaunya Allah Ta'ala ganti dengan ketenangan hati. Amin. Dua yang hutang. Yang punya hutang semoga Allah Ta'ala barokahi rezekinya Amin. supaya dapat membayar melunasi hutang. Amin. Dan Amin. yang terakhir yang jomblo mudah-mudahan cepat ketemu jodoh yang pasti dimanapun berada. tambah lagi satu yang punya hajat, yang punya maksud. Oh gitu. iya, semoga Gitu. seluruh hajatnya selalu mendoakan semoga dikabul oleh Allah. Amin. Hajat ya. Iya, Hajat punya nanti ya. hajat, punya hajat semuanya. Mudah-mudahan lancar Amin. nanti ya. Amin. Jadi tadi Kang Ray sudah membacakan satu kalam ilahi ya. Itu surat Ibrahim ya ayat 7. Yang tadi dibaca yang maknanya wallahu a'lam bimuradih. Kalau ada kata Allah kalau di antara kalian bersyukur ya kan, akan ditambahnya. Nah ini sebelum kita ngobrol tentang itu kita tafakuri dulu ayat itu Kang Ray. Iya, betul. Teramat indah bahasanya di situ sangat indah. Jadi gini bahasanya. Barang siapa orang yang bersyukur akan ditambah kata Allah. Nah, untuk orang yang tidak mau bersyukur atau orang yang kufur bukan bahasanya akan disiksa bukan. Barang siapa orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, tapi untuk orang yang kufur atau untuk orang yang nggak mau bersyukur, ketahuilah siksaku sangat pedih. Indah sekali. Ancaman di situ sangat indah gitu. Bahasanya nggak gini, yang bersyukur ditambah, yang nggak syukur disiksa nggak gitu. Jadi merupakan Iya. bahasa Al-Quran, bahasa Allah gitu. Wah, sangat surat cinta yang iya, indah. keren. Surat cinta yang indah. Jadi Nah, ada punish and rewardnya Iya. ya. Nah, bersyukur itu kita ini tidak cukup mengucap hamdalah saja. Iya, betul. Alhamdulillah tidak cukup. Ada tiga tahapan. Yang pertama bersyukur itu adalah hati kita dulu nih. Ketika datang nikmat daripada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, atau ketika kita sedang melakukan satu kebaikan, itu kan nikmat ya. Kebaikan yang datang kepada kita itu nikmat. Kita melakukan kebaikan kepada sesama makhluk pun adalah nikmat. Nah, hati kita ini harus sadar dulu bahwa hati kita ini bahwa nikmat ini datangnya dari mana? Nah, Datang dari mana? Dari Allah. Dari Allah tadi yang Nah, kedua dirasain. Kan tidak sedikit orang bilang, wah kamu kalau tidak ada saya, kalau bahasa Sundanya mana lamun orang mau bisa gitu. Berarti hatinya belum mensyukuri. Jadi belum mengakui bahwa hakikat betul kita yang melakukan kebaikan. Namun hakikat kebaikan itu adalah datang dari mana? Datang dari Allah. Nah, satu tuh, hati ya. Setelah hati mengakui, oh ini datang nikmat dari Allah. Yang kedua adalah dengan lisan kita, Kang Ray. Seminimal-minimalnya mengucap Alhamdulillah. Apakah cukup? Belum. Kang Ray sering main tuh ke Cibaduiwut. Kalau enggak ke mana ya? Mekarwangi tuh, di Mekarwangi, di TKI Taman Kopo Indah. Karena suka ngobrol juga tuh. Ada di sana beberapa non muslim itu yang punya usaha. Tanya, "Kok?" gitu kan. "Kumaha usaha teh?" "Rame." "Alhamdulillah." Itu non muslim bilang alhamdulillah. Iya, betul. Ya, Suka Masya gitu. Allah ya, kita jangan kalah tuh. Nah, setelah lisan mengucap alhamdulillah belum cukup. Yang ketiga adalah dengan perbuatan kita. Bagaimana? Nah, ini kita malam ini hadir duduk di tempat ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Punya badan sehat dipakai ngaji, punya rumah dipakai ngaji, punya tempat dipakai ngaji, punya sebagian harta dipakai untuk jalan Allah, itu adalah bentuk rasa syukur. Alhamdulillah. Itu. Nah, punya mata dilihat kali eta. Awas. Ya, mata kita tidak harus disyukurin. Oh, jangan pas tinggal di Al-Qur'an. Kira anu ngaliwat teh.
Betah tuh kaliwat eta tah. Ada yang bilang orang kalau lihat cewek nih segini gitu kan. Amun teu ngiceup ini keliru ini. Keliru. Jadi entong wakang ngiceup cenah. Iya. Iya. Gitu. Jadi mun teu ngiceup teh rezeki keneh. Lamun geus ngiceup kan bukan salahnya salah itu. Pandangan pertama makanya sebetulnya kata Habib Umar bin Hafidh ya, beliau pernah ke Indonesia, sering ke Indonesia dari Yaman. Nah, kata beliau ini orang Indonesia itu sebetulnya banyak rezekinya, satu untuk rezeki mata ya. Terus banyak menjadi wasilah amalannya itu untuk gampang melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena gini, contoh mata kita nih ngelihat yang bukan haknya. Wah, gitu kan ada yang seksi gitu kan. Nah, kita menghindar. Astagfirullahaladzim. Secepat kilat kita menghindar, maka secepat itu pula kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat itu. Masya Allah, itu nikmat iman tuh terasa di sana. Wah, manisnya jadi terasa. Jaga pandangan mata. Manisnya iman terasa. Dijaga pandangannya. Nah, makanya kalau kita pengen cepat lewatin jembatan Shiratal Mustaqimnya secepat kilat, maka secepat itu pula kita menghindari maksiat. Haroyong. Secepat kilat. Jangan pandangan saja, jadi, omongan juga harus dijaga ya. Kata Allah pun tadi di wama bikum min nikmatin famin Allah. Jadi nikmat-nikmat yang ada di dalam diri kita saja gitu ya. Kayak tadi mata itu jarang kita syukurin. Jarang kita syukurin, yang banyak mah justru mengeluhnya aja. Suka ada ya Om Peri. Sepuh-sepuh orang Sunda itu suka ada bahasa untung wargi TV. Untung, ya enggak? Untung. Ada anaknya atau cucunya jatuh dari sepeda, kakinya berdarah, kata abahnya, untung itu coplok jeung suku-sukunya. Ya itu bentuk syukur ya. Iya. Nah, ada anaknya jatuh dari genteng, kepalanya berdarah, untung temawat. Nah, setelah tafakuri atau kita semua tafakuri, kenapa sih sepuh-sepuh Sunda, ya orang Sunda suka ada bahasa untung. Oh, mengajarkan kepada kita agar selalu melihat nikmat daripada musibah. Jadi dihitung-hitung dulu, Om. Contoh nih, ada orang satu dikasih musibah sama Allah, giginya copot. Itu musibahnya berapa? Musibahnya satu giginya. Satu ya musibah. Masih punya gak gigi yang lain? Masih. Hidung masih punya. Bibir, telinga, untung tercopot sadayana sih. Kaki. Banyak mana musibah atau nikmat? Ternyata nikmat. Nah, lanjutkan lagi sedikit. Makanya teringat kalam Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau sebetulnya untuk manusia ini tidak ada kata sabar. Yang pantas itu kata syukur, kata beliau. Jadi tidak ada kata sabar. Enggak pantas manusia itu bilang sabar, tapi harusnya syukur. Ketika datang musibah. Karena apa yang tadi teh ya? Ketika datang musibah harus hitung-hitung dulu nih, banyak musibah atau nikmat gitu loh. Nah, contoh di rumah nih. Ada di rumah itu cuman ada nasi sama tempe lauknya. Kalau ini nasi dan tempe dianggap sebagai musibah, seorang suami akan mengeluh kepada istrinya, cik atuh mah masak teh tempe deui. Untung anaknya ngeluh, tempe lagi mama, teh bosen gitu kan. Kata istrinya, sok tambahan atuh resikona. Jadi atuntuna pas ya, akhirnya berantem warga TV ya. Tapi kalau ini nasi dan tempe dianggap sebagai nikmat. Tuh, bahasanya gimana? Alhamdulillah. Untung kene ada nasi dan tempe. Coba di luar sana, jangankan makan, tidur pun ya kamu di emperan. Masya Allah. Maka kita harus selalu bersyukur, dan mudah-mudahan kalau kita sudah sadar itu, Allah tambah nikmat kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir atau yang nonton semuanya tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Saking syukurin itu, Allah akan tambah. Kita syukurin istri kita sendiri, syukurin terus. Jadi nambah kedua? Enggak. Langsung mau. Tidak itu. Itu beda lagi. Ini konteksnya lain lagi ya. Jadi kurang makanan mengeluh kan. Kurang rezeki mengeluh. Kurang apapun mengeluh, tapi ada yang mengeluhnya kekurangan iman. Bagus itu ya.
Itu banyak yang tidak mengeluh kekurangan iman, nyantai. Tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Iya, harusnya dengan kekurangan iman tuh kita harusnya mengeluh ya. Aduh, iya iman orang teh. Iya. Jadi harorean kan ibadah teh kumaha ieu teh gitu Kurang kan. ilmu agama. Nah, itu harusnya mengeluh, jangan isukan kumaha dahar jeung naon gitu kan. Kumaha lamun orang isukan teh maot gitu kan. Eta gitu ah. Iya, nah. Jadi Makanya harus iman dulu. Kalau imannya tebal, imannya meningkat, kayaknya rasa syukurnya juga meningkat kayaknya. Iya. Tak mungkin gini Kak, Gimana, itu masalah syukur itu kan masalah hal yang memang sering kali udah populer sekali ya. Kita tuh kudu bersyukur. Kadang-kadang bahasa syukur dan sabar itu satu paket, kudu sabar jeung syukur nih. Itu satu paket kelihatannya umumnya nih ya. Iya. Tapi hal itu teh sering kali para ulama, para ustadz sering kali menerangkan hal itu, tapi rasa syukur teh kumahanya asa kurang begitu dinikmati gitu, kurang begitu dijiwai, diimani. Tak untuk ngebentuk kumaha tah rasa iman teh ameh semakin tinggi, rasa syukur ge supados lebih tinggi, terutama di kalangan keluarga lah biasanya gitu. Iya, jadi menerangkannya harus pengen jadi orang yang beruntung. Gimana tuh yang beruntung itu? Dikasih nikmat dia bersyukur, dikasih musibah dia bersabar. Itu untung. Jadi mau dikasih sabar dapat ganjaran dari Allah, mau dikasih musibah karena dia bersyukur, mau dikasih nikmat dia dikasih musibah dia bersabar, dapat ganjaran kebaikan dari Allah. Dia dikasih nikmat dia bersyukur, tuh untung kan, nggak ada ruginya gitu. Nah suka ada juga tuh yang ke anaknya gitu kan. Ini ada nih salah satu jemaahnya Pangarsa Abuya itu bertanya kepada Abuya dan mendengarkan langsung jawaban dari ibu-ibu jemaah tersebut. Suatu hari ada ibu-ibu yang bertanya pertanyaan yang sama kepada AA. Jadi kan AA teh sudah tahu jawabannya karena pernah mendengar Abuya menjelaskan. Gimana pertanyaannya? Pak Ustadz katanya gitu. Ya kenapa Bu? Saya teh uang dipinjemin, ada yang kabur, ada yang nggak bayar, ada yang ditagih isuk sore. Itu gimana saya katanya Kata gini, ibu merasa untung atau rugi? Rugi atuh, uang saya di luar, ya kan? Uang saya di luar ada puluhan juta katanya. Ibu sejatinya ibu beruntung. Wah, untung dari mana aja gitu kan? Nah gini ibu kata, ini sama ya yang dijawab sama Buya kepada jemaah. Jadi rezeki itu kadang yang barokah itu bukan yang lagi ada, tapi yang barokah itu yang sedang tidak ada justru. Suatu hari nih wargi Kik TV ya, ada satu hikayat. Ini penting. Ada nih, menarik nih kalau sudah hikayat atau kisah. Resep ya gitu asal di PPD aya bobo gitu. Jadi memang harus lebih mengenama, harus ada ilustrasi memang harus banyak bobo. Karena harus banyak contohnya ya. Ada seorang wali Allah. Ya, wali Allah bernama Syekh Mama Ang Nuh Gentur. Ya radhiyallahu ta'ala di Gentur itu populer sekali, beliau pasti di TV pada hafal kepada beliau ya. Jadi Mama Ang Nuh Gentur itu punya santri hikmah 2 orang. Apa itu santri hikmah? Jadi santri yang kerjaannya bantu-bantu melayani kebutuhan guru, memuliakan sapu-sapu, ngepel dan sebagainya, membantu aja perjuangan guru itu. Nah, setelah belasan tahun ini ada 2 santri ya. Ngomong-ngomong ini batu jadi gagal ini dari Om Luki, Masya Allah. Atur nuhun nih kebagian ini. Alhamdulillah itu dia mungkin jazakallah khair. Nuhun nih kamu ini dijabas ketika kamu. Sebenarnya ini live Mas ya. Oke. Jantan terima seketir atau kudeta hiji. Iya, jadi santri hikmah ini sudah belasan tahun Kang Rey. Setelah belasan tahun dipanggil oleh Pangarsa Mama. Bahasanya Sunda ya. Mana yang kadia gitu kan, 2 orang santri itu. Si santri yang A kita panggil saja santri A, santri B. Santri A ditanya, "Maneh gitu kan
gimana ya, pakai bahasa Indonesia aja deh. Kamu sudah khidmat kepada saya selama belasan tahun, kamu mau apa? Santri A menjawab, wahai guru, saya hanya ingin barokah, saya ingin rahmat Allah, maghfirah Allah, saya ingin didoakan gitu, ingin manfaat ilmu dan sebagainya. Maka oleh beliau, oleh wali tersebut didoakan, amin, sok didoakan. Ari maneh ke yang santri B, kamu mau apa yang B? Santri B jawab, saya pengen mobil mama. Saya pengen mobil. Oh, yang mobil. Ditulis. Beliau ini terkenal dulu wali yang sangat ulama besar. Yeah. Kalau pengen mobil tinggal nulis aja. Yo, ji ke dealer. Nih kamu ke dealer. Ambil yang paling bagus yang kamu suka. Terus benar guru. Iya. Wah, kegirangan ini orang. Izin pulang, pamit kepada ama. Kedealer mungkin dulu yang mewah itu mungkin masih zaman-zamannya mobil kijang mungkin ya. Nah, ngambil mobil. Besoknya izin pulang dipakai sama anak istrinya. Jebret tabrakan, anak istrinya meninggal. Tuh. Waktu nggak punya mobil dia selamat. Tapi setelah punya mobil dia celaka. Nah, tanpa kita ketahui, kadang-kadang rezeki itu yang sedang tidak ada yang barokah. Nah, sekarang ibu atau kita nih. Di antara kita semua ini anggap saja Allah kasih rezeki gelebuk gitu apa? Besar. 10 juta misalnya ya. 10 atau 3M atau 10M ya. 10M nih. Gede tuh enggak kan bayar 10 juta. 10 juta we Kita punya uang 10 juta nih. Ya, wali kitip ya, insyaallah. Dari 10 juta ini ada 3 juta yang akan mencelakakan kita tanpa kita ketahui. Tapi wargi TV, Allah maha mengetahui. Allah sayang kepada kita, ingin menyelamatkan kita dari harta yang akan mencelakakan kita tersebut. Allah datangkan orang mau minjem duit. Kakang rete, aya naon cenah Bang? Bojo ngalahirkeun. Kirang sabaraha? 3 juta. Tuh pas 3 juta. Padahal ini orang yang minjem misalkan orangnya pika sebelum, tapi Allah gerakkan hati kita untuk meminjamkan memberinya. 3 juta. Ternyata dia orang kabur, gitu kan, kabur nggak bayar. Nah, sejatinya kan kita ngerasa rugi ya. Wah, ini orang nggak beres nih, dipinjemin duit malah lari gitu kan. Sejatinya hakikatnya Allah sedang menyelamatkan kita dari harta yang akan mencelakakan kita tanpa kita ketahui. Yang kedua, kata pun guru apa? Ada keterangan menjelaskan ketika kita meminjamkan sejumlah uang, selama uang itu belum dibayar, setiap harinya kita dicatat sedekah sebesar uang yang kita pinjamkan. Contoh ke Om Peri, AA pinjam 100.000. Sejuta. Oh, kasih gitu. Om Peri dapat 1 juta tiap hari. Om Peri selama uang itu belum dibayar sama AA, setiap harinya Om Peri dicatat sedekah 1 juta. Nah, saya kena asa miliar. Dik sedekah dik. Kumaha anu kabur? Kumaha anu teu mayar? Nya seneng wae dicatat sebagai sedekah. Jadi apa? Kata si ibu ini gimana? Pak, hari kita mah tuh cenah ku abi dilunaskeun tuh. Jadi ibu tapi kita maaf kalau yang ketemu atau yang berpapasan mah wajib kita menanyakan gitu ya. Bukan nagih lah, Kang. Udah ya mengingatkan. Itu yang kemarin udah ada belum? Kalau ini mah enggak nagih. Wajib menanyakan. Tapi kalau yang kabur biarkan. Kok kita masih bisa tidur. Toh kita masih bisa makan enak, masih bisa merokok dan sebagainya, nikmat-nikmat dari Allah, masih bisa bermajelis ilmu. Ngapain harus ribet? Boleh jadi ketika si fulan itu bayar kepada kita, sama kita dibeliin sesuatu atau dipakai untuk maksiat, Kang Rey, bisa jadi dibayar nih se-M. Wah, ada yang bayar utang se-M, kita beliin mobil jebret misalkan, auzubillah tuh kan, karena ya makanya harus bersyukur. Nah, hati-hati nih katanya jangan syukur. Orang Sunda mah kan sok gitunya. Ayo orang syukuran, ayo syukur teh lieur pusing. Makanya banyak acara syukuran dalamnya goyang rumah, makanya lieuran. Kadang naon syukur. Syukur. Bukan syukur. Nah, ada lagi saki apa saki? Sebelum ke sana, sebelum melanjutkan cerita kita tentang syukur, itu ada beberapa derajat masalah syukur itu. Saya pernah ngobrol sama Kang Rey, ada
syakuron, ada syukur dan syaki. Mungkin barangkali bisa menerangkan lebih kesananya lagi masalah Ya, derajat syukur teh gimana? Kang Ray aja langsung narasumbernya. Ini ke AA gitu itu makanya. Apa ya? Tadi syukur? Dek nanya. Ada beberapa derajat kan syukur teh katanya ya. Kurang gitu. paham sih, kurang paham. Ya, barangkali Kang Ray Boleh bertanya? Boleh. Tanya. Tadi perihal untuk yang masalah utang piutang yang utang piutang itu menjadi sodako itu tatkala kita meniatkan bahwa saya sudah tidak terbebani lagi dengan Anda dan membebaskan istilahnya mah hutang piutang tersebut atau misalkan kan orang itu masih ada terus kita tahu kehidupannya itu memang masih bisa untuk membayar gitu ya. Kita nggak mau melepaskan dulu gitu karena kejadian mungkin orang pada umumnya itu pastilah pernah mengalami hal masalah utang piutang. Ada ke orang tertentu kita ya udahlah diikhlaskan, dibebaskan. Tapi ada juga yang gitu ya. saya sendiri belum berani menginikan karena kita melihat kok dia punya beban ke saya tapi dia kehidupannya enak-enak di depan gitu ya. saya gitu. Tapi kita sudah mengingatkan dari mulai halus, sedang dan kasar gitu ya istilahnya mah. Nah, apakah itu hal-hal tersebut bisa menjadi sodakoh juga? Itu atau memang jadi gugur gitu. Nah, terus perkara yang tadi sepertinya kan kalau diprosentasekan dari 10 juta yang memang kita dapat misalkan tadi kan kita dapat rezeki 10 juta gitu ya. Dari 10 juta itu ada 3 juta yang akan menyebabkan yang akan mencelakakan tanpa kita ketahui. Kalau seandainya orang tersebut yang menerima itu menerima rezeki tersebut memang sudah mengamalkan sesuai dengan syariat Islam, kan seharusnya kalau misalkan kita punya penghasilan itu memang harus dibagi 3 ya? Iya, 2,5%-nya hak orang lain gitu. Bukan, cara ngeposinnya gitu. Cara pos-posnya ke akun-akunnya, bahasa kantor ya. Bahasa umumnya namanya. Ada tempatnya. Pada tempatnya. Jadi misalkan 30%-nya kita buat makan, untuk yang 30%-nya lagi pendidikan buat kehidupan itu mungkin ada dan 30%-nya lagi untuk sodako. Karena untuk saat ini di 2 tahun kebelakang ini saya sudah menerapkan yang seperti ini gitu, sistem manajemen keuangan ininya. Gitu. Iya. Baik. Yang pertama ya, yang tadi terlepas daripada kegiatan orang yang punya hutang ke kita, mau dia berpoya-poya kan bukan ininya, tapi niatnya kan kalau bayar utang itu bukan dia ada atau tidak ada sebetulnya niat bayar enggak kan gitu. Gitu. Dia enggak. Adapun ada orang masih ada uang nih, dia punya uang tapi dia punya utang gitu kan. Kalau nggak niat bayar ya nggak bayar. Nah, yang berlaku kepada sodakoh tadi selama uang itu belum dibayar, mau dia keadaannya mampu enggak, yang penting kita yang meminjamkan selama uang itu belum dibayar, maka kita dicatat sodakoh untuk kita. Berarti pemberi yang menerima keberuntungan. Nah, ya. dan selangan dulu nih wargi-wargi ya, kata pun guru mah orang yang punya utang tapi dia berani-berani sodakoh itu otaknya kata guru saya maaf kurang apa ya? Lu bahasanya terlalu dulu kan bayar dulu baru bisa sodakoh. Kok kamu punya utang tapi kamu berani-berani sodakoh? Kan harusnya yang wajib dulu, itu kan? Nah, berarti ini orang berarti agak berarti sudah ketahuan bahwa itu adalah gangguan. Soalnya ini pernah ini pengalaman pribadi, bisa aja tanya ke istri saya juga. Ada salah satu teman gitu ya. Dia pinjam ke saya, maksudnya untuk ngomongnya untuk ya berusaha berniaga. Tapi malah sama dia itu disodakohkan. Disodakohkan gitu, nggak tahu dari apa deh. Tapi itu nggak tahu nih alasannya apa dulu tuh. Takutnya ada orang darurat banget kayak gini loh, ada tamu agung satu kedatangan guru, kita tuh mau menjamu kan bagusnya gitu ya, ikram ya. Nah kita lagi nggak punya pun cek sana
Ngajukan hutang gitu. Itu bagus itu kan. Tapi dampaknya ke sayanya jadi nggak bayar maksudnya Oh, gitu. nah itu. Jadi salah satu teman, misalkan ini cerita ini mungkin bisa jadi ada kisah-kisah teman-teman yang lainnya, ada yang satu pendapat, ada yang mengalami hal dengan saya gitu. Ada teman pinjam uang ke saya, nggak tahu ngaji, nggak tahu gimana dia teh. Uangnya mana? Saya teh disodakohkeun, pas saya lagi jadi hese. Nah itu yang maksudnya ya, itu. itu tuh yang nggak ngerti ya, nggak ngerti kan harusnya kita yang tadi teh ya mengutamakan dulu bayar utang gitu loh. Dan nggak tahu ya itu alasannya, kita kan harus husnuzon ya. Iya. Kita nggak tahu lah. Kalau kita mau berhusnuzon, pertanyaan Terus, selanjutnya, apakah misalkan sodakohnya juga dia itu walau alam bisa ya? Iya, nah kan apa-apa tergantung niat. Mungkin ini lagi lihat situasi apa gitu. Nggak tahu. Jadi ceritain aja yang sebetulnya, karena saya tahu ya. Mohon maaf, ini yang menghutang ini. Iya. 5 tahun ke belakang itu lagi ngetrennya orang-orang senang dengan kata-kata motivasi yang sukses dengan begini, sukses dengan begitu, sukses dengan bersedekah. Bukan yang jadi menarik rezeki dengan kita bersedekah. Termasuk dengan karena 5 tahun ke belakang itu terus terang suami saya juga dulu sangat menggemari Yusuf Mansur. Punten, nggak apa-apa Yusuf Mansur, tapi yang nggak apa-apa, yang baik-baiknya kan kita juga senang. Maaf ya, saya ini ada kekeliruan ya, nggak apa-apa untuk umat, karena ulama atau umaro itu ada kesalahan yang mana kesalahan tersebut berdampak kepada umat harus disampaikan. Nah maaf, ya Al-Mukarram tadi itu ada kekeliruan di menerapkan sodako. Jadi sodako itu betul akan Allah ganti misalkan ini. Tapi kan gini, ada yang di akhirat, lalu ada yang misalkan kita mau kena musibah nggak jadi. Nggak boleh kita nagih sama Allah. Ya Allah nih saya udah sodako nih 10 juta, mana gantinya? Wah ini jangankan ibadah kita gitu kan, mungkin saja di sodako ini ada hati kita yang nggak ikhlasnya. Maka gini Kang Rey, ini agak rumit dulu nih ya, pembahasan serius banget ya. Ya Allah. Nah kata guru sebetulnya kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa sih? Kata guru untuk ibadah guru, betul sih. Tapi sahur akang mah sangat eta, kita diciptakan untuk dimanjakan Kang Rey. Nah dimanjakan gimana gitu kan? So, cina ada orang pengen sodako, misalkan pengen ngasih daging ayam ke orang lain. Berarti orang ini kalau dapat uang, ilaharnya harus kerja, melangkahkan kakinya dari siapa? Dari Allah. Menginjak kepada tanahnya punya siapa? Punya Allah. Lalu dia bekerja dengan tangannya pemberian siapa? Pemberian Allah. Lalu dia punya bos, ciptaan siapa? Ciptaan Allah, mengasih gajinya dari mana? Dari Allah. Terus dia punya uang, beli ayam. Ayam ini diniatkan untuk nanti sedekah. Ayamnya disembelih. Yang korban nyawa kita atau ayam? Ayam. Yang dapat pahala siapa? Kita. Malu cenah. Mau dapat surga teh teu modal urang izin ku Allah. Jangankan dulu kita minta ibadah kita diterima oleh Allah. Ya Allah, terimalah sholat saya jauh. Yang ada ya Allah, ampunilah ibadah saya. Ampunilah sholat saya. Istighfar nage, istighfarin kene kurang maks. Iya hayang nagih ke pangeran. Ya Allah, saya sudah sodako sekian, gitu kan? Mana ganti? Nanti stres. Risin gitu. Jangankan minta ibadah diterima dulu nih. Jauhanan yang menang bati tina sodakoh mah gitu kan. Ini dari poin besar ya kan. Nah betul ya, jauhanan kita sodakoh pengen diganti gitu kan. Sodakoh 10 juta pengen ganti 100 juta motor dapat mobil. Jauh. Ibadah kita ini jangan dulu minta diterima atau dikasih upah dulu lah. Jangankan dikasih upah, jangankan diterima oleh Allah, kita sudah diampuni saja ibadah kita ini sudah alhamdulillah. Sholat yang mana? Sholat yang kita banggakan. Allahu Akbar, aduh kunci motor. Suara WA, ini siapa yang WA? Itu kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi cerita ke mana sampai ke Assalamualaikum tamat rakaat berapa? Apakah ibadah yang seperti itu yang bisa ditagih kepada Allah? Yang kita tagih-tagih Allah, saya sudah sedekah ini mana? Nauzubillah. Itu sangat keliru sekali. Jadi sekali lagi
wargi TV, mending mah kita kepada Allah meminta, ya Allah ampuni ibadah saya, mending mah minta itu aja lah. Itu yang paling besar doanya. Iya, jauhkan minta diganti, kamu ku surga lah gitu. Itu mungkin karena ini pusingnya tadi banyak pertanyaan. Lupa, maaf, sok aja tingkatin lagi yang mana lagi. Tapi poinnya kayak ke sana. Garis besarnya ke sana. Jadi kepada Allah ada risin orang mah. Ulah terlalu banyak jangan. Bisa jadi gantinya nanti di akhirat kita sedekah. Kita dari sini auzubillah dicatat di Lauhul Mahfuz di jalan Antapani akan celaka karena kita sedekah, nggak jadi celakanya kan bisa seperti itu. Jangan dulu minta upah lah gitu. Ibadah sih ikhlasnya. Tapi alhamdulillah Om Peri itu kalau misalkan ada hal-hal seperti itu dia itu tidak pernah ngumbar atau apa. Kalau ke saya pun dibilang, karena saya mungkin kalau dalam hal materi kayak seperti itu kita sejalan. Kita tidak pernah ngotot, wah orang rugi, orang begini, orang begitu, enggak gitu ya. Dia udah kehilangan banyak sebetulnya, tapi saya bilang betul bisa jadi mau diselamatkan oleh Allah. Allah mah gampil nyandak ya. Jadi kita itu pas begitu saat diambil kita sadar ini punya Allah. Nah, jadi gini juga saya menambahkannya. Jadi Allah itu memberikan 6 nikmat yang paling besar. Di antaranya ju'ina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Jadi satu, Allah tuh tahu keinginan manusia nikmat-nikmat besar. Satu, berikan kalau laki-laki perempuan kan, nisa ya, suami atau istri kebalikan sama ya. Terus anak itu juga harta nikmat ya. Terus nah tadi ya wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fidot. Nah itu harta benda yang banyak. Ketika nikmat itu diberikan harta benda yang banyak, bahagia kita kan ya. Ketika nikmat itu keluar dari kita, kecewa ya ayah. Pasti kecewa ya ayah. Jadi nikmat itu gitu kan. Bisa aja nikmat itu meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan nikmat. Maknanya begini, kalau nikmat yang meninggalkan kita, bangkrut orang perusahaan orang teh. Orang geus ngabangun naon-naon gitu nya, bangkrut. Tapi kalau kita yang meninggalkan nikmat, ya maut. Maut jadi warisannya ke keturunannya gitu. Ulangi karena itu menarik sekali. Iya, jadi nikmat yang meninggalkan kita. Iya. Kita yang meninggalkan nikmat. Nah, ulangi itu penting sekali. Ulangi. Itu. Ini mah isin atuh kok. Cerita bagus cerita. Maknanya begini. Tegaskan kembali. Maju terus. Jadi kan harta benda ya. Ulangi tadi nikmat yang meninggalkan kita. Nikmat yang meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan nikmat. Ulangi Kang. Ketika nikmat itu meninggalkan kita, orang itu dibangkrutkan kalau perusahaan orang secara materi secara non bangkrut kayak gitu ya. Karena kan dunia ini bicara masalah dunia dulu. Nah, ketika kita yang meninggalkan nikmat, kita maut kan harta benda yang banyak itu kan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14 ya. Minad dahabi wal fidot. Nah, dahab ini adalah kan emas dan perak. Si emas itu menyebabkan naon namanya teh, kalau perak perpecahan, kalau emas ini selalu datang dan pergi. Sok orang mun boga emas, ketika boga emas digadekeun ceurik urang teh asal dijual kecewanya ya. Tamun perak ini kan lambang dari harta benda ya. Kalau perak ini kan namanya wal fidot ya. Fidot itu dalam bahasa itu jadi perpecahan. Ayeuna ribut masalah duit kan. Kadang-kadang perpecahan itu jadi masalah harta nantinya. Jadi sebagai simbol suami istri bisa cerai ku harta, ku perak ku emas. Ya maksudnya kan ini kan simbol minad dahabi wal fidot. Jadi harta benda yang banyak itu dilambangkan sebagai mata uang. Nah, mata uang dahab dan fidot ini satu datang dan pergi, dan satu lagi bisa menyebabkan perpecahan eta. Tapi si Allah teh hiji deui cenah. Eta teh cenah kesenangan hanya hidup di dunia aja dari mata hayat di dunia sawar Allah teh. Ada yang kesenangan yang lebih besar lagi yaitu surganya Allah. Itu mah perhiasan dunia bagi orang yang lil mutakin. Itu sauna teh. Aku tadi menambahkan nambihan aja. Nambihan. Nampi pisan ilmuna masyaallah luar biasanya. Nambihan. Gitu.
Tambahan deh, tambahan. Eta naon eta teh? Naon eta? Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi Saya nggak akan menerangkan, pengen diterangkan ku awe. Jadi gini, ketika saya pakai siwak ya, kadang-kadang begini ya, puntennya. Tapi saya mah yosnya anu kiri kanan kadang-kadang alergi, ada non, ada yang itu. Ketika pas itu, tapi lillahi ta'ala, saya mengerjakan sunnah aja gitu. Terangkan sedikit tentang siwak. Ya, siwak itu adalah salah satu bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya kalau untuk secara kesehatan ya sudah jelas itu ya. Gigi jadi bersih, putih, terus kuat. Ada ya ulama yang sudah sepuh tapi rajin siwak itu giginya masih beres, masya Allah ya. Nah dulu kan ada tuh waktu perang tuh para sahabat. Ini menarik ya. Kisah lagi nih. Perang jihad. Ada nggak persiapannya, maaf ya, ada masya Allah. Jadi nggak tahu. Ini mah yang tahu saja. Jadi saat mau perang itu kan ini jumlahnya tidak logis sahabat dengan musuh. Namun karena mengingat kepada sunnah Nabi, para sahabat itu ambil dulu tuh kayu siwak dulu. Nah musuh itu ketakutan gitu kan, ngelihat pas aku sebenarnya dikiranya mau gigit dikiranya karena siwak, masya Allah. Dan satu keberuntungan kalau kita siwak kemana-mana bawa siwak jadi gini pemirsa ya Kik Siti, karena mungkin saya sudah merasakan amalan dari siwak ya. Karena juga saya tahu tadi sejarah yang diungkapkan ya ketika perang gitu ya. Ketika perang waktu itu mengalami kekalahan dan diperiksa, kenapa nih? Ada apa nih gitu? Bawa ini. Kenapa? Ada apa nih? Kok bisa kalah gini? Ada aya naon gitu. Ternyata sholat masih apa segala macam. Yang ditinggalkan ini siwak yang ditinggalkan. Coba kalian memakai siwak lagi, bersiwak lagi ya. Tadi pas begitu, padahal orangnya sedikit ya, kelihatan banyak, kelihatan giginya teh halelang gitu kan. Wah, mau kelihatan makan. Wasilahnya. Iya gitu, salah satu wasilahnya. Kan banyak tuh selain siwak nih ya. Kayak orang suka baca basmalah nih. Apa-apa basmalah, apa-apa bismillah, apa-apa bismillah. Kan ada tuh satu hikayat juga tuh seorang istri. Ada seorang istri yang apa-apa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Suaminya ini mohon maaf, jadi suaminya ini adalah kalau kita mau preman lah. Naon sih gitu. Naon pemajikan teh nih, naon teh bismillah, naon bismillah. Jadi risih suaminya. Mau mindahin, mau bikin kopi bismillahirrahmanirrahim. Mau ngasihin ke suami bismillah. Kata suaminya bismillah. Awas ya kata suaminya gitu. Suatu hari nitipin satu barang ke istrinya. Neng, ini akang nitip satu barang. Awas ini barang jangan hilang. Nanti sama akang mau diambil lagi dipakai. Oh iya mangga, mungkin dompet atau apa. Pas nerima bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Buka lemari bismillahirrahmanirrahim. Selipin bismillahirrahmanirrahim. Makan tuh bismillah kata suaminya. Pas malam-malam itu barang diambil sama suami. Mengendap-endap. Dilempar ke sumur. Makan tuh bismillah katanya gitu. Ya. Makan tuh bismillah, awas ya. Suatu hari, Neng mana sama akang mau dipakai itu barangnya yang udah dilempar tuh ke sumur. Istrinya buka lemari bismillahirrahmanirrahim. Ketika istrinya buka lemari tersebut baca basmalah, Allah Ta'ala mengutus satu malaikat buat ambil itu barang dari sumur. Jadi udah ada di situ lagi pas bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pas diambil ada suaminya kaget. Kan barang itu sudah saya buang ke sumur. Nah, itu salah satu faedah bismillah. Allah Ta'ala akan meraksa dengan keyakinan Allah Ta'ala akan menjaga kita, ngaraksa orang dari hal-hal yang mudaratkan kita. Makanya mau naik motor bismillah, mau apa bismillah. Tapi jangan mau judi bismillah, jangan itu. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah satunya ya siwak ini juga pernah dengar nggak bahwa kalau kita sholat sunnahnya itu jelas itu 70 derajat 70 pakai sorban 70 derajat dikali 70 kali. Jadi sholat kita misalkan 2 rakaat lebar muntah kali siwak. Oh cina bohong yang kira buktikan di akhirat. Lamun teu nyesuk mau telat dia lagi. Pakai imamah. Sholat pakai imamah 70 derajat. Sholat pakai sorban 70 derajat.
70 derajat. Ya, abdi mah ieu we ninggal gitu kan guru ya, yang mengajarkan guru. Terus lihat juga hadis-hadis yang menerangkan tentang siwak, bahwa dengan siwak ini dikalikan 70 kali. Ini unik ya, podcast kita ini pembahasannya tadi temanya syukur ya. Balik lagi apa ya? Balik lagi ke syukur. Memang abis barusan nanyain ini naon. enggak. Memang beginilah ya, TV jangan heran kalau TV kalau tadi dulu yuk dibahas ya. Jadi gini, bisa TV bahwa pembicaraan agama ini selalu berkembang, betul kan? Selalu berkembang. Jadi apapun yang kita sampaikan kan wasadil lisani, wasadil lisani wahdi kolbi. Jadi harusnya memang wasadil lisani wahdi kolbi. Jadi lisan dan hati ya. Jadi yang menggerakkan ngomongan kita dari hati kita itu mungkin itu dinamikanya Nah, begitu. itu sampai mana nih tadi pembahasan kita? tadi kan paling syukur dengan sakit tadi. Tadi teh saya begini. Gitu. Jadi gini, oke lah saya jelasin sedikit lah. Tingkatan. Derajat syukur teh gimana ada tuh. Juga jadi makamnya Enggak, ini mah ngobrol ya. Saya juga ini mah obrolan. Mungkin kalau pemirsa Kik TV merasa obrolan saya tidak benar, enggak apa-apa. Ya, komen aja lagi. Jadi syukur ini ungkapan kebahagiaan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kenikmatan apa? Misalnya kita mempunyai istri, mempunyai anak, atau kita mungkin jabatannya. Pokoknya nikmat gitunya. Kalau misalkan syakur di sini, tadi kata juga kita harus bersyukur dengan sakitnya kita. Nah itu syakur di sini sama dua-duanya bersyukur, cuman begitu bentuknya pahit di sana. Misalnya musibah teh orang kudu bersyukur. Nah, bersyukur. Sakit misalnya bersyukur sakit dikiparatkan dosa kita. Doa kita bisa terkabul, terijabah oleh Allah. Jadi ternyata Allah itu sayang dengan membuat kita dimusibahkan. Itu bukan ketika musibah dia padahal Allah teh sayang. Ya coba tambahin tuh ya yang sakit. Ini maha baiknya Allah Jalla Jalaluhu Wahdah kepada kita. Ketika ada orang sakit, sakit itu rezeki yang berbentuk pahit sebetulnya. Ketika kita sakit, Allah Ta'ala angkat 4 perkara dari kita. Satu, Allah angkat kekuatan tubuh. Kedua, Allah angkat cahaya wajah. Ketiga, jadi para rias ini sakit mah. Ketiga, selera makan Allah angkat. Jadi nggak enak, makan nggak enak. Keempat, Allah Ta'ala angkat dosa-dosa kita. Satu hari sakit yang sabar ya, dengan catatan yang sabar, nggak kuku lutus, nggak menggerutu. Marah ya Allah hapus 70 dosa. Nah, ketika kita sembuh, Allah nggak kembaliin 4 hal, tapi cuma 3 yang Allah kembalikan. Satu, Allah kembalikan ketika kita sembuh, Allah kembalikan cahaya wajah kita, Allah kembalikan selera makan kita, Allah kembalikan kekuatan tubuh. Tapi Allah tidak kembalikan dosa-dosa kita. Tapi kan memang yang dibalikin apa harus dipotong jadi hanya dibalikin sih dosa. Hutang itu kan maha baiknya Allah. Nggak baik gimana gitu kan Allah. Tapi catatannya tadi kalau dalam sakitnya itu ada keadaan sabar ya. Kan ada nutuku anu kukulus jeung mah wayahna eta sakit gigi satu garan yang buntu ya. Eta mah mau diampuni nya. Tapi dengan dasar tadi betul dengan kata jadi ketika kita sakit ya atau diberikan nikmat tadi ya, kita harus bersyukurnya sesuai dengan syariat-syariat yang Allah. Misalnya kita diberikan anak nih ya, berikan anak, alhamdulillah ya punya anak. Ya, bari jeung kumaha orang teh bersyukur teh kan harus memelihara, harus agamanya harus dijaga. Karena ada dosa bukan hanya dosa anak kepada orang tua, ada dosa orang tua kepada anak. Yang salah satunya adalah ngasih nama enggak benar, ngasih namanya enggak baik. Itu dosa orang tua kepada anak loh. Lalu seperti pendidikannya itu ada dosa. Ini penting ini untuk kehidupan keseharian kita nih, masalah syukur ya. Dalam sakit itu harus sabar. Karena apa ya, jujur aja ini istri saya misalkan kalau sakit kadang-kadang sok siganu arah subha. Ini faktanya
Untuk yang lainnya mungkin mingkal. Tapi bagus jujur. Ini harus jujur gitu. Nu mana istri dan nu mana sih tunjukin. Istri-istri yang lainnya barangkali. Mungkin karena apa? Emang istrinya sabar hiji? Misalkan. Bilang istri-istri yang lain. Ini jawab Saya mungkin ini kejadian juga di kehidupan keseharian jamaah sekalian. Kadang-kadang kalau lagi sakit ya sakit gigi sakit ditawar itu gogodag mung cenah ari keur gering mah pada nawaran. Ini penting. Penting ini biar nya cenah ari keur gering mah cenah ditawaran itu mas puguh cenah pusing deui hari. Kayak ngajang cager ya. Ini penting sekali makanya tadi diulangi lagi tuh masalah sakit teh tadi kan aya opat perkara teh makanya maksudnya teh mun sakit teh atuh sing pikasarieun pikasarieun sing pikarunyaeun hanya sing pikasarieun nah sing pikarunyaeun atuh misalkan mun keur teh kan kadang aya nu keur geuring pikasebeleun punten para jamaahnya sok aya keur geuring pikasebeleun jadi haroream itu kitu ngurusna ge misalkan punten ieu mah nya ini urang atau curcol yang fakta we nggak yang faktual yang ini gitu biar lebih enak gitu kan ayah pemirsa ada yang sakit orang teh hayang mikanya ayang tapi kalau kapi kesebelahan gitu tapi kunci wae gitu nah maksudnya biar nanti yang sakitnya jadi sabar jadi sebagai penggugur dosa tadi dikembalikan lagi apa 4 perkara yang sakit dibikin tadi dosanya tuh kan Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita doanya dikabulkan jadi amin kayak anu gering teh urang minta doa sama anu gering lantaran tapi kudu dipilih lain mana ya anu gering anu sabar atau anu teu sabar gitu jenguk orang sakit jadi mun sakit teh pak doa mah sabar katili anu kudu terus mau ulah aya nya guru pribadi almarhum utawa kali sembuhkeun cenah almarhum Al-Alim Al-Allama Abu Ya Abdul Fattah Al-Manafi Kiai Haji A.A. Komarudin radhiyallahu ta'ala beliau makamnya di Mahmud ya nanti kita ziarah insyaallah kapan-kapan kepada beliau pernah kata beliau gini San kalau Allah kasih kamu penyakit gitu bahasanya bukan ya Allah sembuhkan gitu jangan gini bahasanya San ya Allah sekiranya ini sakit bisa cara engkau menggugurkan dosa-dosaku ditambah saja ya Allah dan pada buktinya bukan Allah tambah akan Allah angkat penyakit jadi bahasanya bukan nantang ya Allah cok tambah bukan ya Allah sekiranya ini penyakit, bahasanya kamu kalimatnya perhatikan ini penyakit dapat menjadi penggugur dosaku dapat dihapus dosa-dosa karena ini sakit silahkan ya Allah tambah ini raga milikmu ini ruh milikmu ya Allah. Semuanya milik mangga Allah. nyanggakeun kitu. Berpasrah diri. Jadi mangga we Allah da ieu raga sanes nu abdi. Ini raga punya Allah. Silakan ya Allah. Nah, pada buktinya akan Allah angkat penyakit. Gitu. Pada fakta namanya. Pada faktanya terasa sama tawakal tu Allah dan tidak terasa nih kita hampir jadi kayak sing heula kayak masih sok lanjut poinna sing pas lah jadi nu tadi teh ieu penting sekali di kehidupan sehari jadi mun keur gering teh kudu sabar kudu pikanyaheun kudu pikarunyaeun gitu kudu pikaresepeun poin besar ulah pikakeun kan anu gering kalah jadi serem jadi nawaran lagi sieun misalkan penting loh sebenarnya itu pengalaman pribadi atau gimana? Iya, kayaknya baik banget ya feel-nya dapat. Udah aja apa-apa kita korbankan saja ya sebagai contoh. Soalnya si ibu hanya ternyata kamu membuka aib temanmu. Sekarang ditawaran dan mau didahar. Ternyata itu. Padahal saya teh hayang minta doa ada kan gering teh lantaran mun nu geringna sabar ikhlas oleh minta doa teh dikabulkeun. Ngomong-ngomong tentang ngejenguk orang sakit. Siapa sakit. Alhamdulillah tuh barusan juga sudah menjenguk kan video call mas saya. Iya, video call. Masya Allah. Beliau sudah menjenguk. Nah, hadirnya kita di majelis ilmu di dalam kitab Tankih ya dijelaskan ya sesaat bahasanya sesaat ya kata sesaat duduk di majelis ilmu duduk sesaat lebih baik bahasanya khairu lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit coba
Untung enggak. Jadi duduk sesaat. Duduk Iya, sesaat mah di majelis ilmu. berapa saat tadi duduk? Ya. 60 saat. Untungnya tidak bawa dari buahnya. Masya Allah. Dan Masya Allah. sama seperti mensodakokan 1000 kuda, dan kudanya ini bukan kuda maaf delman, tapi kuda perang yang mahal. Masya Allah. Jadi kacang ya. kita duduk di majelis ilmu ngomongin ilmu, meskipun kita seperti bercanda gitu ya, sepele, padahal wah, Muatan ilmunya, muatan orang yang ibadahnya, dari amalnya. rumahnya niat cari ilmu, ya kan? Misalkan kita dari rumah nih ke sini ke tempat ini kita Lain niat. kapet itu yang lainnya. bukan kapel lagi, bukan. Sama kapet mah Wah. biasanya Iya. kelasnya dunianya terus semua. Kita niat nyari ilmu, maka malaikat menghamparkan sayapnya pengen diinjak semua orang ini. Masya Sana Allah. sedekah. Redkar, Masya Allah. Saking mulia. Jangan malaikat masuk. Makanya bahasa tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu fardu wajib. Yang wajib itu bukan bisanya, tapi nyarinya. Bergerak. Iya. Ada orang mah ngaji teh bodoh gitu-gitu wae, misalkan gini. Allah tidak mewajibkan Ya, kita sebentar. bisa. Akhirnya datang ya ke majelis ilmu. Hmm. Tapi nudutan dah, karek kumaha tah? Masya Allah. Ya, nih, itu Ini jadi. bagus. Ya, datang majelis ilmu tadi ya. Saya nih ada satu kisah lagi gitu. Yes. Banyak kisah Itu lagi. kan kisah we telah asli mah resep dah. Saya kira resep kisah mah. Di Tarim di Hadrul Maut itu ada satu santri. Ini santri ini udah nyerah. Saya pengen berhenti ngaji lah. Kenapa? Saya otaknya udah nggak kuat. Nggak kuat. Udah nggak masuk sih saya. Ke gurunya bilang, "Bib, saya mau keluar aja." "Kenapa kamu nggak mau pesantren?" "Saya nggak masuk, ilmu ke otak saya udah pusing saya." "Baik, sebelum kamu keluar, aku izinkan. Tapi kamu baca dulu nih surat dari orang tua kamu yang berbulan-bulan. Saya sengaja disimpan sama gurunya surat dari orang tuanya setumpukan gini. Belum dibaca itu teh. Belum dibaca. Nih kamu baca. Saya kasih waktu, setelah kamu baca, baru kamu boleh keluar dari pesantren." Sesaat dia nangis sendiri, sesaat dia senyum sendiri, dia ketawa-ketawa sendiri, itu kan. Beres berjam-jam dia baca, datang lagi ke gurunya, "Wahai guru, saya sudah membaca surat dari orang tua saya. Saya sedikit-sedikit saya kadang nangis karena ada saudara saya yang meninggal. Sesaat lagi saya ketawa-ketawa karena ada hal yang lucu yang diceritakan oleh orang tua saya. Sedikit-sedikit saya tertawa bahagia karena orang tua saya ternyata sudah berangkat ke Mekah dan lain-lain." Itu kamu baca surat dari orang tua kamu, baru hitungan jam kamu itu hafal. Kenapa ilmu dari saya yang siang malam kamu gak hafal? Kamu tahu gak jawabannya apa? Kamu membaca itu dengan cinta. Ini cinta kamu. Makanya kita ngaji itu Lain yang tapi Ya. tegugur teh harus teh dengan nyangaran. Dengan cinta. Kita nyampein ke orang nih. Jangan ada merasa saya benar kamu salah. Sampaikan dari hati, maka akan sampai kepada hati. Nah, ada nih di bahasa Sunda itu ada yang namanya rarasaan, ada rasa, ya kan? Ada rasa, ada rarasaan. Makanya tentang syukur ini kita harus pakai rasa. Menghadapi kepada makhluk Allah, ya, kita hidupkan sosialisasi. Nah, kita harus pakai rasa. Bagaimana pakai rasa itu? Contoh kita lagi di jalan naik motor, kan? Naik motor, ada orang kebut-kebutan, weng gitu kan. Lamun cek rarasaan mah, wah ini orang bawa motor nggak bener nih, dikejar, dimarahin, wah maneh mau motor terbalik. Tapi coba pakai rasa. Boleh jadi ini orang kebut-kebutan, ada yang nelpon di rumahnya, ada yang sakit anaknya atau masuk rumah sakit, dia kebut-kebutan. Coba pakai rasa. Boleh jadi ini orang lapar, makanya kebut-kebutan. Coba pakai rasa. Buat yang mules gitu aja. Iya, boleh jadi nih ditelepon atau kerjanya jauh, gitu kan? Kerjanya jauh, pengen cepet-cepet nyampe rumah, Tuh. kangen istrinya. Atau sederhananya tadi teh buah-buah yang modal, makanya kekebutan. Maaf ya bahasanya. Boker. Jadi Neng. kita apa-apa itu harus pakai rasa, jangan rarasaan. Ketika kita menggunakan rasa, maka kita menjadi husnuzon kepada siapapun. Jadi posting. Jadi mun make rasa mah Positive thinking. Husnuzon, Positive positive thinking. thinking. Nah, maaf, sekarang banyak yang suzon kepada ulama. Jangankan kepada ulama, kepada maaf anjing sekalipun. Janganlah ya. Jangan. Suatu hari ini ada satu kisah lagi.
kisah we terusnya tadi potong-potong tadi ya Allah. Jangan resep lagi. Ada satu anjing gogok ya, ada satu anjing itu anjingnya itu buduk terluka itu buduk teh namanya Buduk. Koreng. ya Kudis. kudis Koreng. dan dari lukanya tersebut, dari korengnya tersebut ini anjing mengeluarkan bau. Jadi kalau lewat satu desa ini dilemparin sama warga. Ikut ngelempar waktu itu. Enggak. Ada satu ulama diambil itu anjing, diambil dibawa ke perbatasan desa, diobatin, disalupin, dikasih makan. Kata warga desa, kok itu ajengan kenapa dikasih makan, diobatin? Aku takut, kata ajengan tersebut, di yaumil qiyamah Allah bertanya kepadaku, wahai kamu ulama itu kenapa anjing dibiarkan? Gimana kalau sama Allah, kalau sama aku, kata Allah, itu anjing jadi ulama, keadaannya dirubah, kamu jadi anjing, mau seperti apa? Jadi ulama itu takut di yaumil qiyamah dipinta pertanggungjawabannya. Kita pun melihat ahli maksiat, jangan langsung jangan berteman sama si fulan, dia orangnya suka mabuk, jangan. Utang didoktrin lah gitu. Iya. Boleh jadi besok dia punya dalilnya ya. Ya, boleh jadi ini orang besok diangkat, bukan dalil. Boleh jadi ini orang besok diangkat derajatnya, asalnya tukang maksiat, pemabuk, jadi ulama, jadi wali Allah. Dan kita anu cek batur ya si Isan ieu cek batur ustad, bisa jadi besok dihinakan oleh Allah, bisa jadi. Tidak balik posisi. Maka kita jangan suuzon gitu. Ada nih adik kakak. Rumahnya 2 lantai, yang di bawah sering ibadah taat kepada Allah, yang di atas kerjaannya maksiat kepada Allah. Kan ada ham, ada azm, ada niat. Itu ada niat, ada baru besitan, azam. Besitan itu gini, nanti mau ke rumah Kang ya. Itu azam. Belum niat. Kalau udah udah ganti baju, langsung amal. Udah nyalain motor, itu udah masuknya niat ke rumah Kang Ray. Nah, kayak kemarin bikin video insya Allah akan ke, itu udah niat. Nah, yang di bawah yang sering taat ini berazam gitu. Ya Allah, saya pengen sekali-kali gitu maksiat gitu kan. Saya kerjaannya sembahyang terus gitu. Sekali-kali saya pengen ke atas maksiat ya sama adik saya. Nanti saya tobat lagi ke bawah gitu kan. Udah azam, belum niat tuh. Nah, atas yang lagi teler itu dia tobat. Ya Allah, saya kerjaan maksiat terus ya Allah. Pengen kayak adik saya di bawah. Iya, pengen tobat. Gantian berarti kan? Iya, pengen tobat baru azam. Dua-duanya niat. Yang satu mau turun ke bawah. Yang kakaknya di bawah mau ke atas. Di tangga itu berpapasan. Tangganya itu runtuh. Terjadi runtuh, akhirnya dua-duanya meninggal. Malaikat bingung kan? Kata Allah, perdebatan. Kata Allah ini malaikat yang di atas yang tukang maksiat masukkan ke surga. Yo, kok bisa gitu ya Allah? Karena ini orang udah niat, udah taubat. Sebelum ajalnya itu udah niat. Turun ke bawah udah mau taubat. Sedangkan si ahli taat sudah menjalankan niatnya untuk bermaksiat kepadaku, kata Allah. Nah, kita wargi TV ya, para pemirsa, kita harus takut kepada Allah. Terutama pribadi, ya Allah, kalau kita mau lakuin maksiat, jangan-jangan nanti kita di jalan diwafatkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita niat mau ke suatu tempat maksiat misalkan, rek do main nama kagoknya buka sarungwa sama teh kali-kali gitu hayang we atuh mengingat ka wadang ronde misalkannya ini ka wadang ronde mah daripada kecewa mending balik kecewa ya mah dan di jalan cepet wafat. Nauzubillah. Tuh sia-sia kamu semua, nauzubillah. Gugur semuanya ya. Karena itu bermaksiat kepada Allah. Nah, diterusin nih pembahasan kita. Jadi ada kan tuh namanya hablum minallah, hablum minannas. Nah, ada hablum minallah, hubungan kepada Allah. Hablum minannas, hubungan kepada sesama manusia. Nah, kalau kita punya dosa sama Allah, itu kita mudah tinggal bertaubat saja, pasti Allah akan mengampuni kita. Nah, ini yang repot ketika kita punya kesalahan atau dosa kepada sesama makhluknya. Betul. Nah, ini yang berat. Nah, kita kasih contoh, ada orang yang suka menggunjing, menggibah, membicarakan kejelekan orang lain. Saya ibu-ibu nih, biasanya lagi beli sayur tuh kan, jeng gitu kan.
lagi beli sayur. Ada yang kemarin baru nikah, misalkan ceweknya cakep, Ya. terus laki-lakinya, wah kita tanya dari kanan cenanya, ibu naon cenah, itu si Neng itu, cantik nikahnya, lihat cenah suaminya, wah keteklek hidung enggak, itu kan, diomongin kejelekannya, nauzubillah. Ada lagi pulang dari undangan nikahan, misalkan ibu-ibu tuh suka gitu di teras, bu, ayo gerak, sate nasu, diomongin, kan? Sangunang nih giginya, kentangnya, udah aja jangan dimakan atau ngapain harus dibahas gitu. Dibahas gitu kan. Nah ini hati-hati ya. Nah ada satu orang yang ini ada satu hikayat lagi diceritakan oleh guru kami. Jadi ada satu orang yang dia teh kerjaannya ngejelek-jelekin orang lain gitu, menggibah, memfitnah. Suatu hari ini orang sadar dan minta maaf sama orang yang diomonginnya. Kang, saya suka ngomongin Kang. Saya sadar saya salah, saya minta maaf. Ya, kata orang ini, saya maafkan. Tapi sebelum itu kamu tolong belikan aku bulu ayam sekresek. Coba ke pasar. Beli tuh bulu ayam, bukan belilah mulungan aja. Bulu ayam gitu sekresek. Ini. Nah, itu dulu kamu keliling pasar. Kamu sebarkan itu. Ditebarkan. Setelah ditebar, sudah ditebarkan. Ambil lagi katanya. Sampai jumlahnya sama. Pas dicari itu bulu ayam udah nggak ada. Ada yang udah tersapu angin, ada yang udah kehujanan, disapu, kan? Nah, begitupun ketika engkau membicarakan keburukanku. Sudah terlanjur tersebar. Boleh jadi aku memaafkanmu sekarang. Tapi itu bagaimana pertanggungjawabannya di akhirat kelak, karena sudah tersebar dari mulut ke mulut, dari mulut ke si Kang Rete kieu Ada saya mah ngomong pokoknya masih kasih ibu eta teh dibelinya di mana rumahna belokan berarti. Ada yang lucu bahasanya gini. Jadi Kang Rete bahasanya gini yang lucu tuh. Da urang mah teu ngagibahnya, da urang mah bener tuh. Atuh kumaha itu kan. Ada informasi. Iya, itu kan jadi diperhalus setan itu, masya Allah. Bedasnya. Iya mah ada realita. Cenah mah da lain gibah, cenah mah realita. Terus jauh gibah teh eta. Gitu kan, membicarakan kejelekan orang dan kejelekannya itu betul, itu gibah namanya. Gibah. Itu sama seperti memakan daging sesama muslim. Nah, hati-hati, ulama mah dagingnya beracun. Wah, artinya apa kawan Kang Rey? Iya. Mungkin Betul. kegorengan ulama. Jadi sebetulnya ulama itu pemilik saya boleh diartikan menurut saya ya, ulama itu orang yang benar-benar berilmu dan selalu mengamalkan. Jadi kita harus takut dengan orang-orang yang berilmu. Jangankan dengan orang berilmu, kita menzolimi orang kafir saja doanya tuh makbul. Orang kafir kita didolimi itu doanya makbul. Apalagi orang-orang yang beriman, apalagi Habib yang disebut. Wah, iya, zuriat Nabi. Zuriat Nabi, masya Allah. Ini hati-hati, janganlah kalau bisa zuriat Nabi itu kita muliakan. Kita benar-benar tawajuh dengan orang-orang seperti ulama-ulama itu. Jangan saya mau tanya ketika kita berselisih dengan teman atau dengan saudara atau dengan istri, apakah doanya kita itu terhalang atau masih jalan? Ketika kita berselisih, bermusuhan lah, bermusuhan atau ribut lah gitunya, ribut kan harus islah ya, minta maaf ya selama 3 hari. Nah, doa itu benar tidak terangkat gitu. Iya, betul. Betul kan? Jangankan 3 hari, kata Abuya itu kalau sudah menikah, pagi-pagi ada masalah, sore harus sudah beres. Nah, ini yang saya betul ya. Nah, ini alhamdulillah karena ada Aisyah di sini, saya ingin menyampaikan, boleh Jadi ketika kita ribut dengan istri ya, ini yang selalu saya omongkan kepada teman-teman saya, ketika kita ribut dengan istri, kan biasa nayaannya montos ribut teh henteu minta maaf, henteu naon, biasa bau deui gitu kan. Nya bau deui gitu nya. Padahal mah menurut saya bisa ketemu lagi malam nih,
ya udah saling minta maaf, Iya. minta maaf dengan dengan begini ya. Terus Jadi tembus lagi kan? ngadonan. Ngadonan. Iya. Serius. Iya, makanya Jadi gini menurut saya ini masih ketawa dulu. Jadi ronde. menurut saya ketika kita ribut dengan istri, jangan sampai biarkan kita tidak meminta maaf, saling meminta maaf dua-duanya, islah ya. Karena dengan kita bersalaman dan mengungkapkan kesalahan masing-masing, terus kita meminta maaf, itu akan tembus lagi doa kita ya. iya, terhalang. Ya. Jadi kalau misalnya diam karena ada isu ke wawu gede, mau minta maaf gitu kan, Iya. ada isu kan wawu kumaha. Iya, terus ya itu ya. Ya. Jangan sampai seperti itu, harus ada islah ya, islah. Lalu hati-hati nih para suami ya. Banyak yang masih jadi karena rumah tangga dari balik deui. Jadi awas nih ya, kadang-kadang ada talak yang nggak sadar. Nah itu benar. Contoh ngaku bujang nih kamu, kade kan? Masya Allah. Kade ngaku bujang. Ante teramanya. Enggak, kalau mana-mana bilang udah punya istri kan? Enggak. Dan baru satu katanya. Kan suka ada bahasa gini, di dia mau bujang. Apa sih? Itu kan tidak boleh ya. Tidak Kita boleh, mengaku ya. bujang itu talak loh. Astagfirullah. Masuk kepada talak. Oh, itu? Iya. Iya. Maka hati-hati ngaku-ngaku bujang itu berarti sudah masuk talak. Jangankan seperti itu, lagi berantem sama istri. Saya tidak akan menafkahi kamu lagi. Itu sudah talak. Lalu ada bahasa, saya sudah tidak mau tidur dengan kamu misalkan. Itu talak. Saya sudah tidak mau menafkahi kamu. Itu talak. Atau ditanya di jalan sama teman nih, ini banyak yang terjadi di pengadilan agama, Kang Ray. Kayak orang amang gitu kepala gitu. Mau dia menang. Akan suka main gitu ya, kan bukan main nyari janda bukan. Jadi biar bukti gitu ilmu dari guru. Nah, jadi gini, suatu hari ada satu orang nih suami ya yang udah menceraikan istrinya. Di jalan di semobil mengurusi pengadilannya sidang gitu kan. Di jalan mau ke pengadilan, misalkan si fulan ini ditanya sama temennya, kamu serius mau ceraiin istri kamu, mau talak istri? Talakku saya mah satu. Terus di jalan dia ngomongin lagi, kamu istighfar ya, sayang istri kamu teh udah cantik baik. Tidak, pokoknya saya talak. Wah. Bahasanya sampai 3 kali dia di jalan, talak 3. Nyampe ke pengadilan, hakim memutuskan bahwa kalian harus rujuk lagi. Sedangkan secara agama dia sudah talak 3. Kalau nikah lagi ya. Nikah dulu bilangnya lah ya. Tapi ayo kira misalkan ini kan si ceweknya teh nikah dulu kan, Kang Beri. Si cewek kan nikah dulu itunya. Janjian heula geus nikah sedang ke sok ieu nikah. Engke ketemu deui cerekeun gitu. Ali pek teh si cewek ieu teh geus nikah deui teh betah jeung ieu. Aduh mah. Enggak bisa. Talak 3 itu kayaknya sudah 90 hampir 99% lah. Baik, kembali lagi kita di sesi yang kedua. Saya langsung nanya aja nih, udah nggak sabar ya. Masya Allah. Kan ciri-ciri orang takwa itu kan asobirina wasodikina wal qanitina wal munfikina, nah wal mustaqbirina bil asar. Saya pengen tahu nih kenapa ini orang-orang yang mengucapkan istighfar ya, istighfar ini apakah ada fadilah yang atau kisah yang supaya pemirsa KIK TV atau yang ada di sini semangat itu mengucapkan istighfar. Jadi fadilahnya apa sih istighfar? Masya Allah ya, ada satu kisah dulu. Kisahnya Imam Ahmad ibn Hanbal ya radhiyallahu ta'ala. Lamun aya nama artis lah nya. Iya, Aya nama artis ya. Orang-orang besar ini anggaplah artis di dalam keagamaan. Agama ya. Terus gimana? Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal ini adalah muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Hambali lah ya. Jadi beliau suatu hari, pemirsa KIK TV, beliau ini suatu hari keluar rumah untuk mengambil satu hadis di luar kota. Nah, karena dulu kan belum ada lampu, belum ada listrik, ya kan. Beliau istirahat di satu masjid, beliau sholat. Itu jauh kan perjalanan? Jauh, luar kota. Istirahat, beliau sholat di satu masjid, sholat maghrib, sholat isya. Pas malam mau lanjutin perjalanan, karena nggak ada lampu, beliau menghendaki dirinya untuk istirahat di masjid tersebut. Nah, sama tamir masjid tuh diusir.
Ya Syekh itu dulu jadi ke orang tua pengen Syekh ya. Jadi nggak tahu ini kalau ini Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kenapa nggak dia nggak ngasih tahu? Ya, karena ini salah satu ketawaduan gitu. beliau ya, ketawaduan beliau. Kamu keluar, ya Syekh keluar, saya ikut istirahat di sini. Nggak boleh, ini masjid bukan losmen gitu kan kalau kita. Nah ketika diseret-seret itu Imam Ahmad, masya Allah, di luar ada khobas, itu penjual roti, ya pengusaha roti. Ada apa ini? Kata ini penjual roti ini. Ini katanya Syekh ini mau nginep di masjid, nggak boleh. Jadi bukan tempat istirahat. Ya sudah, nginep di rumahku saja. Nah di perjalanan sampai ke rumahnya ini penjual roti, Imam Ahmad melihat ini penjual roti ini lisannya nggak berhenti berpikir kepada Allah. Gitu, nggak berhenti. Ditanya oleh Imam Ahmad, kamu punya wirid apa? Tidak ada yang aku dawamkan kecuali istighfar, kata penjual roti ini. Dan apa yang sudah kamu dapatkan, kata Imam Ahmad? Wah, seluruh hajatku dikabul oleh Allah, kata penjual roti ini. Cuman satu yang belum dikabulkan. Apa? Kamu pengen naik haji? Wah, sering saya katanya. Umroh? Saya sering katanya. Istri. 4 sampai 4 istri. Sampai saya. Udah katanya Pak. Tuh lihat kendaraan saya. Kuda ini jeng-jeng. Saya minta sama Allah rumah. Itu dari amalan istighfar. Istighfar. Ini rumah saya, lihat oleh engkau, katanya. Allah kasih rumah yang bagus, besar gitu kan. Kendaraan, aku minta kendaraan kepada Allah dengan wasilah istighfar. Aku punya kuda yang gagah dan sebagainya. Lalu apa? Satu, aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nah, Imam Ahmad saat itu tidak langsung memberitahu bahwa dirinya adalah Imam Ahmad. Jadi beliau istirahat dulu tuh semalam. Nah, paginya baru bilang. Nah, dalam hati Imam Ahmad, ini katanya, sebab aku diseret oleh penjaga masjid, oleh Allah, dipaksa untuk ketemu dengan orang ini karena wasilah istighfar tadi. Paginya bilang, aku adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Lalu dipeluk. Wah, kenapa nggak bilang dari malam? Kata aku takut dikasih apa, dikasih segala. Itu ketawaduan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi beliau bisa aja ngasih tahu ke warga sekitar bahwa saya Imam Ahmad Ibn Hanbal, nanti akan disambut. Beliau nggak mau seperti itu, masya Allah. Nah, itu adalah wasilah daripada istighfar. So, ada satu lagi kan? Satu lagi, ada orang sakit, neneknya itu, orang tuanya sakitnya itu sakit ya. Jadi ahlinya itu harus ahli syaraf dan ahli tulang gitu ya, kalau tidak salah, lupa. Pokoknya sakit yang spesialisnya itu harus dengan dokter yang ahlinya gitu. Nah, ada satu dokter yang terbang dari negara lain ke negara bukan mau ke negara itu, mau ke negara yang jauh. Cuman itu pesawat ini baru-baru kemarin gitu. Ini pesawat, maksudnya di zaman kita, ini kan itu zaman Imam Ahmad, ini zaman kita. Ini pesawat harus turun darurat. Jadi harus mendarat darurat di suatu negara, dan negara itu adalah yang ditempati oleh orang sakit tersebut. Di situ berjam-jam itu dokter kan, aduh saya harus turun di sini kan, sedangkan perjalanannya masih jauh. Lagi istirahat seperti itu, ini dokter cari-cari orang yang punya handphone, siapa yang punya telepon rumah gitu. Kalau dulu nggak ada handphone kan, telepon rumah, dicari-cari. Lagi nyari telepon ini dokter, lewat ke rumah itu yang lagi sakit tadi. Diarahkan sama Allah. Sama Allah. Lalu, dok, ini masuk mau apa? Saya lagi nyari ini. Nggak bilang dokter, nggak tahu. Bapak nyari apa? Saya ada tugas katanya di luar negeri, tapi saya harus mendarat di kota ini untuk sementara waktu. Saya boleh pinjam telepon nggak gitu? Saya telepon nggak punya, tapi saya punya sedikit makanan. Ayo masuk dulu Pak. Gitu. Dijamu. Lihat ada orang yang sakit. Kenapa itu neneknya atau orang tuanya kenapa sakit? Iya ini bapak ini katanya harus diobatin, tapi harus jauh ke sana, ke dokter yang disebut ini, dokter ini. Harus ke negara itu, saya tidak punya biaya, jangankan untuk berobat, ongkosnya aja saya nggak punya. Dari situ diobatin sama dokter ini. Dengan wasilah sering wirid istighfar. Makanya orang yang sering baca istighfar, insya Allah dikabul segala hajatnya. Karena apa? Karena istighfar minta ampun sama Allah. Orang yang bersih minta ampun, bersih kan, pasti Allah kasih mau apa. Artinya dengan wasilah istighfar tadi ya,
banyak cara Didatangkan. Allah dengan Banyak cara cara Allah mendekatkan dengan orang yang dimaksud, Iya. mendatangkan hajat-hajatnya yang kayak tadi Ahmad Imam Betul Ahmad. dari kan kenapa di share itu karena Iya. caranya Allah di share ke si tukang roti itu ya. Pemirsa TV dan AA sangat merasakan sekali barokah membaca sholawat, bertemu dengan Kang Ray, bertemu dengan Masya Mas Ray. Ini Allah. adalah berkah sholawat, Masya Allah. Dengan Kang Mul, ini adalah berkah sholawat. AA sangat terasa. Dan karena secara logika di mana tuh harus bertemu dengan beliau yang Masya Allah gitu ya, ngefans kan dengan orang. Masya Allah, tabarakallah. Inilah pemirsa, menurut saya begini, ketika ya seperti AA yang menjaga amalannya ya, maksudnya menjaga amalan, kita harus mempunyai wirid apapun. Iya, apapun. Misalnya mau sholawat, mau istighfar, mau subhanallah wa bihamdi subhanallah, ataupun kalimat hakola yang kemarin yang 1000 dinar juga nggak apa-apa. Iya. Di ini punya takillah ya Allah Makanya marojai wa lebih bagus dijazah oleh guru. Ya. Minta ijazah misalkan ke Abuya nih, Abuya saya minta ijazah istighfar. Ya, itu lebih ada sanadnya ya. Lebih matih lah Lebih kalau bahasa matih. Sunda mah bakal matih gitu. Nah, ketika kita sering mendawamkan wirid-wirid seperti itu setiap pagi, setiap dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, ketika berdiri, duduk dan berbaring, kita selalu mendawamkan terus, insya Allah akan Allah berikan nikmat pertolongan. Amin. Seperti kedatangan Ya. Al-Mukarram ke sini, Masya Allah. Beliau mungkin amalannya sholawat. Alhamdulillah Allah pertemukan saya juga tidak tahu bagaimana bisa ke sini. Bisa di-share semua. Iya, bisa di-share. Salah satu tadi amalan apa namanya istighfar. Kata guru saya gini, amalan istighfar itu gini, kata punten Pak Haji Muklis, Masya Allah. masih ingat pelajaran dari Pak Haji Muklis bahwa amalan istighfar ini seperti sembrani, magnet. Kalau kita mau narik besi yang 1 kilo, berarti amalannya ini harus jangan kurang dari 1 kilo, susah. Jadi ini harus lebih besar lagi istighfarnya, harus lebih banyak lagi. Lebih banyak istighfarnya, lebih banyak tarikannya. Begitu mungkin. Jadi kayak menarik semua. Magnet. Ya, qadarullah ya pemirsa, kalau dipikir ya secara akal ya, nggak masuk akal. Jauh-jauh dari sana datang dengan itu siapa? Airawan datang di sini. Itu bisa dekat gini, Ya, bisa nyambung begini, itu ya. membicarakan Kang Ray, agama, Masya Allah. minta izinnya sedikit lagi nih. Cium tangan lu. Pemirsa, nanti mungkin next kita akan banyak bercerita atau share ya, mendakwahkan yang saya bilang bahwa mendakwahkan ini bukan untuk pemirsa, bukan. Mudah-mudahan itu mah ada hati yang lembut bisa masuk hidayah, tetapi ini untuk kita untuk menambah kekuatan iman kita. Intinya itu aja. Kita membicarakan selalu keimanan akan tumbuh di hati. So, akhirnya akan membicarakan namun sok tukang nonton bola we terusnya. Jadi di hati teh bola. Ya. Akhirnya membicarakan harta, benda, nawan segala macam dunia we bola dibicarakan. Kang Ray adalah salah satu ciri cinta. Ya. Cinta itu kan gitu, sering disebut-sebut namanya. Ya. Ini ketika kita kaget atau apa kan, ini kita tinggal introspeksi diri, apa yang kita sebut kan tak kaget dijalin. kayak dijalika. Bisa sallallahu Muhammad, misalkan atau astagfirullah. Ini kan kancing, coplok gitu kan. Nah, berarti hati kita ingatnya ke situ, nauzubillah. Atau ada yang sebenarnya saya cerita ke ibu. Kemarin juga saya ke ibu. Jadi ibu tuh bahagia. Alhamdulillah mungkin nanti diundang nanti tanggal 2 ya di rumah ibu. Kalaupun di sana ada ibu-ibu juga bisa ngaji marhaban itu atau sholawat. Nanti mungkin insya Allah kemarin sudah rembukan, tadinya kita mau bikin surprise sama ibu ya, tetapi kakak ya satu udah ngomong aja dulu, nanya si mamanya bisi kemana. Kemarin saya sama ke ibu mah nanti kita bikin tausiah di sini dengan ada sholawat atau apa nanti, mudah-mudahan berkenan. Amin insya Allah dengan senang hati. Karena kemarin juga ibu nonton full yang part pertama. Alhamdulillah mama hatur nuhun. Jadi
ini masya Allah ya barokah doa. Barusan juga sebelum kesini kan sebelum kesini itu ke Dago dulu ke kediaman kamu untuk mohon doanya. Sekarang sedang akan buat rekaman sholawat ya, nanti kalau sudah jadi insya Allah di share ya. Memang bagus itu untuk rekaman, untuk dakwah, karena dakwah kita itu bisa meluas, banyak orang yang mendengarkan. Amin. Itu ya, intinya. Sebelum tadi ke kamu lah ke rumah Ibunda Umi, masya Allah tur nuhun, makasih banyak doanya untuk Ihsan selama ini. Itu Ihsan belum bisa jadi anak yang menjadi kebanggaan, mungkin jauh sekali. Mohon maaf sekali atas segala kekurangan Ihsan, belum bisa mulang tari mah jauh gitu ya. Jadi anak itu kalau kita jangan merasa puas sudah bisa memberikan sesuatu kepada ibu kita, pemirsa Kik TV, karena seandainya setengahnya bumi kita beli nih, kita kasihkan ke ibu kita, tanahnya setengahnya isi-isina, itu tidak akan bisa mengganti satu tetes air susu ibu kita. Tidak akan bisa mengganti satu tetes darah ketika melahirkan kita, dan tidak bisa mengganti sehela napas kesakitan ibu kita saat melahirkan kita. Jadi betapa luar biasanya pengorbanan seorang ibu ya. Masya Allah. Jadi ya mama doain terus Ihsan ya, Masya Allah. Masya Allah. Kalau sudah ya dios ibu teh, aduh, Masya Allah sedih. Mungkin Om Peri sebelum kita tutup cukup. Ya nantilah ketemu lagi pemirsa Kik TV. Minta maaf ya kalau di part 2 ini mungkin lebih parah gitu ya. Bicaranya kemana-mana, maaf gitu ya. Untuk yang tetap setia nonton, nanti insya Allah ada part 3 ya. Part 3 ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, barokah. Amin. Ya. Sekarang aja langsung doa sama doanya. Baik, sholawat dulu seperti biasa ya. Sebelum kita berdoa, mari kita membaca sholawat bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباطل يا سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي على ياسين حبيبي الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم رضي الله تعالى أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم اغفر أمة محمد. اللهم اصلح أمة محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أولادنا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, pemirsa KIK TV, sampai jumpa di episode selanjutnya, yaitu episode mungkin tentang bab sholawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.